Selamat datang Pak. Kepada Bapak Pengawas Koperasi Lintang Songo Nusantara Bapak Fred Kurniawan, terima kasih Pak. Ibu Dr. Yohana, Ketua Bidang Pangan DPP Guntur Gerakan Garuda untuk Rakyat yang mengundang saya tengah malam. Langsung aja Pak ya. Ada Ketua Koperasi Lintang Songo Nusantara sekaligus pembina Majelis Taklim Lintang Songo Bapak Abdul Aziz. Terima kasih Pak atas undangannya. Para pejabat dan calon pejabat negara itu saya sendiri ya, dan kepada bapak dan ibu-ibu tamu undangan yang saya hormati dan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Pertama-tama saya terima kasih atas pelayanan dari Pak Kiai ya Pak ya. Dan ini pun saya juga mendadak datang ke Pemalang tanpa ada rencana apapun. Dan saya tidak paham acara apa ini, karena hanya mengantar orang sakit awalnya. Awalnya kita mau kembalikan ke Jakarta, tetapi karena dipesan dengan Pak Kiai ya, acara kebetulan sudah ditentukan, sehingga saya antar Ibu Dr. Yohana ke Pemalang ini dengan selamat. Dan karena kebetulan ini ya saya sampaikan juga, mungkin saya juga kurang tahu ini wilayahnya sampai sebesar seluas Pemalang ini, Pak Mansur. Saya rasa untuk pemasukan ke masyarakat Pemalang kita akan ada pendataan. Mungkin untuk anak sekolah banyak ya di sini ya, dan belum ada mungkin bus sekolah gratis. Jadi yang direncanakan untuk desa-desa kita akan unit kendaraan transportasi ke sekolah secara gratis. Setelah kita mengerjakan 100 hari kerja Pak, karena program saya adalah pertama saya bekerja adalah merubah struktural SDM-nya yang berapa tahun ini memang negara kita sangat dirugikan triliunan dari perhubungan darat, udara, darat, laut. Dan tugas saya adalah bagaimana sembako ya, barang pokok menjadi murah. Karena kalau kita pelajari mahal ini karena transportasinya. Jadi kita menanggulangi bagaimana untuk masyarakat bahan belajar ini murah. Jadi kita harus mengurangi dengan subsidi. Mungkin seperti umumnya Pak Kiai, kita akan adakan memang ada program untuk barang-barang kebutuhan pertanian masyarakat itu ekspedisinya beda. Mungkin kayak melalui kapal ya laut, itu melalui kapal TNI, harganya beda dengan kapal swasta. Nah mungkin dengan kendaraan darat dari Jakarta ke Jawa, Tangerang ke Jawa ya, itu mungkin dengan ada dari perhubungan darat kemungkinan adanya tracking yang akan dibudidayakan sampai ke Jawa, sampai ke Surabaya, itu milik pemerintah dan harganya pun mungkin berbeda dengan swasta. Untuk apa? Ya untuk mengurangi kenaikan sembako Pak. Jadi insya Allah untuk Pemalang ya saya bisa berjanji hanya untuk angkutan sekolah. Saya rasa sekian dulu dari saya, singkat karena saya tidak tahu topik ya Pak ya. Terima kasih. Saya kembali lagi ke Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu bahwa Kabupaten Pemalang punya sumber daya alam yang luar biasa. Kalau kita mau bicara pertanian padi, kita juga sangat luas. Kalau kita bicara pertanian yang lain, hortikultura barangkali kita juga punya lahan yang luas karena kita punya gunung. Kalau kita bicara peternakan dan sebagainya juga kita punya lahan yang luas dan sangat cocok apabila kita ke depan kita punya program-program yang berkaitan dengan ketahanan pangan lain di Kabupaten Pemalang nasional. Bapak Ibu yang berbahagia,
sangat cocok juga karena ke depan pertanian itu semakin menjadi tantangan bagi kita, karena barangkali kalau kita bicara pertanian jarang ada petani yang kaya raya, jarang ada petani yang tidak usah bicara kaya, bicara sejahtera saja barangkali belum. Ini tantangan buat kita. Gimana caranya agar kita petani itu sejahtera? Perlu ada inovasi. Kalau kita bicara sejahtera berarti biaya operasionalnya harus serendah-rendahnya untuk mendapatkan hasil yang setinggi-tingginya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Contoh di Kabupaten Pemalang saya sudah bergerak, saya sudah bertanya-tanya gitu kepada masyarakat kaitan dengan pertanian, kayak pertanian padi, katanya Bapak bertani itu seperti apa? Iya Pak, setelah panen saya tidak bisa lagi untuk nanam, uangnya sudah habis, tidak bisa lagi untuk nanam karena hasil dari pertanian itu ternyata tidak cukup. Itu bicara yang lain lagi. Ini bicara yang dasarnya dia saja tidak bisa, apalagi kalau bicara terpulang. Kalau bicara terpulang, hasil dari Pemalang, saya yang agak menyayangkan hasil pertanian Pemalang yang beli orang terpulangnya dari luar Pemalang, barangnya dibawa ke luar Pemalang. Barang di luar Pemalang, tadi hulu hilirnya tidak dapat di Pemalang. Pemalang tetapnya hulu saja, hulu hasil hulu dibawa ke luar Pemalang. Hilirnya ada di luar Pemalang, padahal hasil terbanyak dari pertanian adalah hilirnya. Ya. Kalau hulunya sudah panen padi, diambil bawa pergi. Padahal di padi, kalau kita contoh padi, di padi itu kalau kita resmen menghasilkan merahnya laku, menghasilkan dedaknya laku, menghasilkan menirnya laku, belum berhasil pasti itu ya. Artinya di situ kan hilirnya banyak, menyerap tenaga kerja banyak. Habis itu yang laku-laku tadi sudah laku semua. Artinya barang dari padi laku semuanya. Tapi kalau barang itu dibawa keluar dari Pemalang, berarti yang mendapatkan manfaat dari hasil padi itu adalah kita bicara apa artinya, karena kita Pemalang. Kalau kita bicara nasional berarti keluar kan ya. Kalau kita bicara Jawa Tengah berarti luar Jawa Tengah. Kalau kita bicara Pemalang berarti luar Pemalang. Kenapa kita tidak Pemalang ini kita ada di sini semuanya? Kita olah di sini, kita hasilkan di sini, sehingga kita menyerap tenaga kerja banyak, sehingga kita bisa menjual hasil daripada itu lebih maksimal. Itulah di situ ada kesejahteraan. Kalau kita hanya menanam murah, habis itu pergi keluar, tadi bicara masalah tengkulak dan sebagainya, tengkulaknya dari luar sudah diboni dulu, para petani sudah dikasih uang lebih dulu gitu ya, habis itu ya pergi keluar. Tapi kalau hadir koperasi tentang Nusantara ini, hadir di masyarakat, hadir di pertanian, yang memodali dulu adalah koperasi dari nasional ini, sehingga barang itu tidak kemana-mana karena yang nasional jadi kemana ada di jualnya ini. Nah, inilah yang membantu masyarakat petani itu untuk membantu agar barang itu tidak kemana-mana. Sehingga dari awal tadi itu inilah hadirnya. Saya cerita pengampuran, kalau tadi belum ngobrol gitu. Saya hanya ngarang aja, saya ngomong ngarang. Tapi mungkin benar-benar pas gitu. Pas gitu. Saya bilang ngarang tadi, benar-benar pas. Itu maksudnya hadirnya tentang sombong itu menyelamatkan warga masyarakat Kabupaten Pemalang, khususnya para petani, agar tidak dikendalikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau saya bicara koperasi, pasti keuntungannya dari kita untuk kita. Sudah, karena itu sudah azasnya koperasi gitu. Tidak mungkin koperasi itu akan menginjak, akan mematikan wabil khususnya anggotanya gitu. Apalagi tadi bicara tidak hanya anggota koperasi saja, tapi masyarakat lebih umum gitu. Sehingga saya sangat senang sekali itu bisa berada di sini dan bisa menyampaikan ini kepada khususnya tentang semua Nusantara dan kepada masyarakat bahwa
pentingnya pertanian, pentingnya ketahanan pangan, karena kita sudah komplit, kita punya semuanya, tanah kita subur, semuanya bisa kita lakukan, kenapa tidak kita lakukan? Peluang banyak, mungkin kalau kita bicara koperasi banyak, bisa kita dari pusat itu mungkin anggaran-anggaran yang bisa ditarik ke Pemalang untuk misalkan koperasi yang kami semua ini, dan tentunya untuk masyarakat Kabupaten Pemalang. Sehingga dari permasalahan tadi saya kira adanya kami semua harapannya bisa menyelesaikan permasalahan tadi, pertanian dari hulu ke hilir, sehingga kesejahteraan ada di Kabupaten Pemalang, kesejahteraan untuk masyarakat Kabupaten Pemalang yang tadi saya contohkan. Kalau kita bicara hulu saja pasti tidak akan sejahtera, guys. Tapi kalau kita bicara hulu hilir, soal bisa lakukan ini, mudah-mudahan menjadi salah satu cita-cita dari koperasi dan bisa mensejahterakan kita semuanya, baik anggota maupun seluruh warga masyarakat di Kabupaten Pemalang. Kiranya itu Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Ini sangat cocok dengan program ke depan bahwa kita Kabupaten Pemalang menjadi salah satu ketahanan pangan swasembada pangan di Kabupaten Pemalang. Terima kasih atas perhatiannya. Semprot itu hama tuh nggak bisa deket, tikus pun bisa. Tikus itu nggak bisa datang dia Pak. Jadi Bapak Ibu kalau misal mau coba dengan instan, contoh aja tikus sama kecoa di rumahnya, mesti kan di rumah-rumah banyak kecoa tuh. Banyak kecoa karena saya sudah uji, saya di belakang saya ada kebun ya kan, tapi kebun kan pasti ini di pinggirnya. Loh, kecoa banyak, saya minta mahasiswa karena saya tinggal ada mahasiswa orang yang nggak mampu ikut di tempat saya di basecamp. Mereka saya perintahkan coba kamu sebagai mahasiswa kamu uji coba langsung, kamu menyaksikan langsung, ambil semprotan yang segini, terus ini cuma pakai setengah tutup botol aja Pak, gitu ya kan. Nah, terus semprot. Kecoanya itu pada nggak datang, gitu. Dan tikus pun nggak lagi ini ke rumah kita. Ya, jadi itu contoh maksudnya. Nah, kalau untuk rumah-rumah makan kan banyak kecoa tuh, ya kan, banyak tikus.